Baik, bayangkan ini sebentar. Kamu terjebak macet di Jakarta, klakson di mana-mana, panas di luar, jalanan penuh kekacauan, tapi kamu duduk dalam keheningan total. Pintu tertutup, dunia luar seakan hilang, jok memijat punggungmu, dan mobil melaju seperti sedang melayang. Perasaan inilah alasan kenapa orang-orang begitu tergila-gila dengan Mercedes Maybach S680 2026. Ini bukan sekadar mobil, ini adalah ruang kemewahan berjalan, dan hari ini saya akan jelaskan kenapa banyak pembeli kaya di Indonesia dan Asia serius melirik mobil ini. Sekarang kita bicara soal harga dulu, karena mobil ini memang hidup di kelas berbeda. Di Amerika Serikat, harga Mercedes Maybach S680 2026 berada di kisaran $230.000 AS sebelum pajak. Di Jepang, harganya sekitar 33-35 juta yen tergantung opsi. Di pasar ASEAN seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia, harga bisa melonjak tinggi karena pajak dan biaya impor. Di Indonesia sendiri, setelah pajak barang mewah dan impor, harganya bisa dengan mudah menembus angka 8-9 miliar rupiah. Mahal, jelas. Tapi pembeli mobil ini tidak hanya berpikir soal emosi, mereka melihat kenyamanan jangka panjang, citra, dan nilai. Di balik kap mesinnya, S680 menggunakan mesin V12 bertenaga besar dengan dukungan mild hybrid. Ini penting, walaupun mobil ini besar dan super mewah, sistem hibrid ringan membantu efisiensi bahan bakar, terutama saat macet. Dalam kondisi jalan Asia yang nyata, konsumsi bahan bakarnya sekitar 6-7 km per liter di dalam kota, dan sekitar 9-10 km per liter di jalan tol. Untuk mobil V12, ini tergolong cukup baik. Sistem hibrid juga membantu mengurangi pemborosan bahan bakar saat stop and go, sangat cocok untuk kota seperti Jakarta, Bangkok, Manila, atau Kuala Lumpur. Sekarang soal penghematan. Ini bukan mobil listrik penuh, tapi sistem hibrid membantu menurunkan konsumsi BBM dan mengurangi beban mesin. Artinya, tarikan lebih halus, suara mesin lebih senyap, dan biaya bahan bakar sedikit lebih hemat dibanding V12 generasi lama. Dalam jangka 5 tahun, penghematan kecil ini terasa, apalagi jika mobil digunakan setiap hari dengan sopir. Soal performa, jangan bayangkan mobil ini lambat hanya karena fokus pada kenyamanan. S680 menghasilkan tenaga lebih dari 600 horsepower. Tapi keunggulannya bukan soal ngebut, melainkan tenaga yang terasa effortless. Di dalam kota, mobil bergerak sangat halus tanpa hentakan. Akselerasi terasa lembut tapi kuat. Di jalan tol, menyalip terasa instan, bahkan di kecepatan tinggi. Kamu tidak merasakan dorongan agresif, hanya menyadari bahwa mobil lain tiba-tiba tertinggal jauh. Untuk jalan tol Asia dan perjalanan jarak jauh, karakter seperti ini membuat perjalanan jauh lebih santai. Biaya perawatan sering jadi kekhawatiran, dan jujur saja, ini bukan mobil murah untuk dirawat. Biaya perawatan tahunan di Asia bisa berada di kisaran $10.000 sampai $15.000 AS, tergantung pemakaian dan paket servis. Namun, pemilik Maybach biasanya mengambil paket servis resmi dari Mercedes. Paket ini membantu menekan biaya tak terduga dan menjaga nilai jual kembali. Ketersediaan suku cadang di Indonesia juga cukup baik karena jaringan Mercedes sudah kuat. Memang mahal, tapi jarang bermasalah soal stok. Asuransi juga perlu dibahas. Asuransi all risk untuk mobil ini di Indonesia bisa sangat mahal, bahkan setara harga mobil kecil setiap tahun. Tapi perusahaan asuransi sudah sangat familiar dengan Mercedes kelas atas, jadi pilihan perlindungan cukup fleksibel. Banyak pemilik menggabungkan asuransi dengan pembiayaan atau layanan dealer agar lebih praktis. Sekarang soal nilai jual kembali. Disinilah Maybach unggul. Berbeda dengan sedan mewah biasa yang cepat turun harga, Maybach S680 cenderung lebih stabil. Produksi terbatas, permintaan tinggi dari kalangan elit, dan citra merek yang kuat membuat harga bekasnya tetap tinggi. Setelah 5 tahun, nilainya masih jauh lebih baik dibanding sedan mewah lainnya. Bagaimana dibandingkan dengan rival Jerman lain? Pesaing terdekatnya adalah BMW seri 7 dan Audi A8L. Keduanya mobil hebat, tapi Maybach berada satu level di atas. BMW lebih fokus ke pengemudi, Audi lebih ke teknologi, sedangkan Maybach fokus penuh ke penumpang. Jika kamu sering duduk di kursi belakang, Maybach jelas menang.
Dibanding Rolls-Royce Ghost, Maybach lebih praktis untuk kota-kota Asia. Ukurannya sedikit lebih ringkas, perawatannya lebih masuk akal, dan tampilannya lebih elegan tanpa terlalu mencolok, sesuatu yang disukai banyak pembeli Asia. Untuk kondisi jalan Indonesia, mobil ini sangat masuk akal. Suspensinya dirancang untuk meredam jalan rusak, polisi tidur, dan permukaan tidak rata. Kabinnya sangat kedap suara. Macet berubah jadi momen relaksasi, bukan stres. Kursi belakangnya sempurna untuk pebisnis yang bekerja sambil diantar sopir. Perjalanan antar kota terasa lebih singkat karena mobil ini benar-benar memanjakan penumpang. Pengalaman memiliki mobil ini adalah nilai utamanya. Kamu bukan membeli alat transportasi, tapi ketenangan, status, dan kenyamanan. Pemilik dengan sopir sangat menyukainya. Para eksekutif mempercayainya. Keluarga merasa aman dan nyaman. Dan jujur saja, datang dengan Maybach di Asia masih memberikan kesan yang sangat kuat. Jadi, apakah Mercedes-Maybach S680 2026 layak dibeli? Jika kamu menghargai kenyamanan, citra, kemewahan jangka panjang, dan pengalaman berkendara yang tenang, jawabannya iya. Ini bukan soal pamer atau kecepatan. Ini soal tiba di tujuan dengan kondisi segar, tenang, dan rileks, seburuk apapun kondisi lalu lintas. Kalau kamu suka review jujur dan mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan notifikasi. Banyak review mobil mewah lainnya akan datang, khusus dibuat untuk pembeli Asia seperti kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.